Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video kali ini. Kita akan belajar tentang fungsi irasional sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang fungsi rasional. Nah, dalam materi ini capaian pembelajaran yang juga masih sama seperti video sebelumnya, yaitu pada elemen aljabar dan fungsi dengan berfokus pada kalimat yang terakhir, yaitu peserta didik dapat mengenal berbagai fungsi termasuk fungsi rasional, fungsi akar, fungsi eksponensial, fungsi logaritma, fungsi nilai mutlak, fungsi tangga, dan fungsi piecewise, dan menggunakannya untuk memodelkan berbagai fenomena. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang pertama seperti video sebelumnya, yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal bentuk fungsi rasional dan fungsi irasional melalui berbagai sumber belajar dengan lengkap. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat memodelkan fenomena ke dalam bentuk fungsi melalui contoh permasalahan dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat menggambar grafik fungsi rasional dan fungsi irasional secara manual dan atau menggunakan bantuan software dengan benar. Nah, tujuan mempelajari fungsi irasional di sini adalah fungsi rasional itu seringkali diperlukan dalam bidang fisika, misalnya untuk menghitung kecepatan jatuh bebas. Ini biasanya menggunakan bentuk angka, sehingga ini merupakan contoh manfaat dari fungsi irasional. Kita masuk pada materi, yaitu apa sih itu fungsi irasional? Nah, fungsi irasional adalah jika Gx adalah suatu fungsi dan n adalah bilangan bulat lebih dari 1. Maka fx sama dengan akar pangkat n dari gx merupakan fungsi irasional, atau fungsi irasional ini seringkali kita sebut sebagai fungsi akar. Nah, contohnya adalah di sini yang pertama ada fx sama dengan akar pangkat 2 dari 5x min 1. Jelas di sini bahwa Gx-nya adalah 5x min 1. Nah, n itu di sini adalah pangkat 2 ya, karena di sini akar pangkat 2. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada fx sama dengan akar pangkat 2 dari x kuadrat min 4. Di sini Gx-nya adalah x kuadrat min 4. Kemudian untuk contoh yang ketiga, di sini ada fx sama dengan akar pangkat 2 dari 2x min 5 per x kuadrat min 3x min 10. Nah, untuk dalam pemahaman teman-teman semua, silakan dicoba latihan satu ini ya. Fungsi rasional itu bisa dituliskan dengan bentuk umum seperti ini, seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Nah, coba teman-teman buatlah contoh fungsi irasional selain yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Silakan contohnya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Selanjutnya di sini kita akan mengenal yang namanya domain. Fungsi rasional itu bisa dituliskan seperti ini. Nah, domainnya di sini jika n-nya itu genap, n di sini itu jika genap, maka domainnya adalah gx lebih dari sama dengan 0, dimana x-nya itu adalah elemen bilangan real. Namun jika n-nya itu adalah ganjil, maka domain dari fungsi tersebut adalah x sedemikian sehingga x elemen bilangan real. Nah, sini ada latihan 2, bisa teman-teman coba tentukan domain dari fungsi berikut. Ini adalah fungsi yang pertama, fungsi yang kedua, dan fungsi yang ketiga. Silakan untuk menentukan domain, teman-teman perhatikan n-nya. Jelas dari fungsi ini n-nya adalah
2 ya, sehingga nanti menggunakan domain pada kolom genap. Begitu juga diperhatikan untuk fungsi yang kedua dan juga fungsi yang ketiga. Silakan hasilnya bisa teman-teman bagikan di kolom komentar. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi irasional. Langsung saja kita masuk kepada contoh. Contohnya, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan akar pangkat 2 dari 2x plus 1. Langkah penyelesaiannya, yang pertama, kita tentukan dulu domainnya. Nah, untuk menentukan domain di sini, gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Karena mengikuti domain di kolom genap tadi ya. Di sini kan n-nya akar pangkat 2, n-nya adalah 2, sehingga 2 itu genap. Maka kita mengikuti domain pada kolom genap di slide yang sebelumnya tadi. Nah, domainnya itu di sini adalah gx-nya lebih dari sama dengan 0. Gx di sini adalah 2x plus 1. Maka 2x plus 1 ini harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian kedua ruas saya jumlahkan dengan negatif 1, sehingga di ruas kiri menyisakan 2x, di ruas kanan menjadi negatif 1. Kemudian karena kita tujuannya mencari x, maka kedua ruas kita bagi dengan 2, atau kita kalikan dengan setengah, sehingga di ruas kiri tersisa x, di mana x itu lebih dari sama dengan negatif 1/2. Maka daerah asal dari fungsi f(x) adalah x lebih dari sama dengan negatif 1/2. Selanjutnya, di langkah berikutnya kita menentukan titik bantu untuk memudahkan kita dalam menata kurvanya nanti. Nah, seperti sebelumnya, kita ambil nilai x, karena x-nya itu harus lebih dari sama dengan negatif 1/2, maka saya mengambil titik bantu yang pertama itu di x sama dengan negatif 1/2, karena di sini ada tanda sama dengannya. Maka saya boleh mengambil titik x sama dengan negatif 1/2. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsinya. Jadi nanti setiap bertemu x, kita ganti nilainya dengan negatif 1/2. Tadi kan fungsinya akar pangkat 2 dari 2x plus 1. X-nya saya ganti dengan negatif 1/2. Kemudian saya operasikan sehingga diperoleh y-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya saya mengambil titik bantunya di x sama dengan 0. Sama caranya kita substitusikan ke dalam fungsinya. Di sini nanti menjadi 2 kali 0 ditambah 1, sehingga diperoleh hasilnya y sama dengan 3. Nah, kemudian saya juga mengambil titik bantu yang lain dan saya ringkas hasilnya dalam tabel berikut. Di sini saya mengambil titik bantunya yang negatif 1/2 tadi, diperoleh y-nya 0. Kemudian untuk x 0, y-nya 1. Untuk x-nya 3/2 diperoleh y-nya 2. Dan untuk x sama dengan 4 diperoleh y-nya adalah 3. Nah, dari tabel ini tadi, di sini diperoleh negatif 1/2 dan y-nya 0, sehingga kita buatkan titik negatif 1/2, 0. Di sini adalah titik A, kemudian titik berikutnya adalah 0,1. Di sini 0,1 yaitu titik B, kemudian 3/2,2 di sini kita buatkan sebagai titik C, dan di sini ada juga 4,3 yang kita buatkan sebagai titik D. Kemudian dari titik bantu ini kita tarik garis yang melalui titik-titik tersebut sehingga diperoleh bentuk kurva yang seperti ini. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi dari fungsi f(x) sama dengan ini akar pangkat 2 dari 2x plus 1. Selanjutnya, silakan untuk memantapkan pemahaman teman-teman, silakan mencoba latihan 3 ya.
Di sini tentukan titik bantu yang dilalui oleh grafik fungsi berikut. Ini adalah fungsi yang pertama, ini adalah fungsi yang kedua, dan ini adalah fungsi yang ketiga. Silakan mengikuti langkah-langkah yang sudah saya contohkan sebelumnya dengan cara manual itu, dan silakan berbagi jawabannya di kolom komentar. Nah, setelah mencoba menggambarkan grafik fungsi fx dengan cara manual, selanjutnya kita akan mencoba menggambarkan grafik fungsi tersebut dengan bantuan software. Sama seperti di video sebelumnya, di sini saya masih menggunakan software GeoGebra. Baik, sekarang kita akan mencoba menggambarkan grafik fungsi irasional dengan menggunakan bantuan software GeoGebra. Caranya yang pertama, silakan teman-teman klik di pencarian yaitu geogebra.org, kemudian tekan enter sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita dapat menggambarkan grafik fungsi irasional dengan klik di bagian G atas. Di sini ada input. Nah, kemudian muncul tampilan keyboard seperti ini. Ketika diklik input, mungkin keyboardnya belum muncul, biasanya ada di bagian pojok kiri bawah. Silahkan nanti disesuaikan. Selanjutnya kita akan memasukkan memasukkan fungsi yang ingin kita gambar grafiknya. Di sini saya contohkan untuk fungsi pada soal yang kita bahas sebelumnya tadi, di mana fungsi yang tadi itu sudah kita coba gambarkan dengan cara manual. Sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan bantuan software. Di sini silakan masukkan nilai fx-nya terlebih dahulu. Bisa kita klik fx seperti ini, sama dengan kita pilih yang bagian akar. Tadi adalah fx sama dengan akar pangkat 2 dari 2x plus 1. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini sudah terlihat gambar grafiknya, kurang lebih sama seperti hasil menggambar secara manual tadi. Nah, demikianlah cara menggambar grafik fungsi irasional dengan bantuan software GeoGebra. Baik, itu tadi adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi irasional baik secara manual maupun dengan bantuan software GeoGebra. Demikian video pembelajaran kali ini mengenai fungsi irasional. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.